Welcome to Geritan Channel. Excited jika sudah bersama dengan duo channel kesan kalian. Apa kalian juga dengan duo ODG jika kalau kalian dengan duo review atau film terngakak, terkocak, terpopuler, aku ingin menjadi penyanyi, Bu, aku ingin menjadi penyanyi. Ter-LC. Bayu baru debut jadi nelayan meninggal. Bayu. Ter-MBK tetap dikirim meskipun siswanya tidak ada bersekolah. Sekolahnya nggak ada proses belajar mengajar. Jika sudah bersama kami, jumpa lagi di segmen ADC alias ada apa di sinema. Di biasa. Di bioskop masih seperti cuaca, yaitu masih sama. Masih mendung. Masih belum terlihat ada tanda-tanda film Indonesia yang menarik perhatian ya. Karena masih sama ya. Sama yang kemarin tuh karena kita nonton ini cuma beda 2-3 hari lah sama yang dari terakhir ya. Alas Roban juga masih kurang ya. Masih kurang tapi masih rame jam tayangnya. Gimana ya? Pasti ada yang Ratu sendiri pun menyesal karena tidak menggait Lele Laila sebagai penulis. Harusnya hari ke-7 bisa mendapat 2 juta penonton, sekarang cuma 800.000 sejuta. Pasti ada yang Ratu udah mati. Tapi apa dikata nasi sudah menjadi Hainam, nasi Hainam. Nasi sudah menjadi kuning, nasi kuning. Nasi sudah menjadi your face, nasi your face, other thing that I would. Tapi ada satu film yang berhasil menantang jam tayang Alas Roban yang sedang ada satu film yang berhasil menyerobot masuk, memaksa masuk dan ingin membuktikan dirinya. Apakah baru kemarin juga sih rilisnya sih. Apakah nasibnya akan seperti Alas Roban ataukah nasibnya sama seperti Buto Ijo yang cuma mendapat 25.000 penonton dan tumbang di menit ke-10. Tayang di bioskopnya 10 menit. Proyektornya copot di menit ke-10. Tayang di bioskopnya cuma 10 menit terus kata petinggi X1, turunin layar. Aduh kecewa Mas Gandhi, kita belum nonton loh, masa udah turun. Coba filenya dikirimin aja ke email aku ya Mas buat yang di Fernando, tolong filenya dikirim aja ke girali@gmail.com, kita review bikin ya. YouTube private yang cuma punya link doang. Iya bisa boleh, nonton, ntar gitu. kita nonton berdua deh. Padahal film ini yang akan kita review berjudul Sengkolo Petaka Satu Suro. Sengkolo lagi ya? Kayak nama makanan tradisional gitu ya. Pesan sengkolo. Bu, pesan sengkolo satu, jangan banyak cabenya gitu. Kayak nama arah Matangin. Pak, gunung ini di mana ya? Oh, di arah Sengkolo. Di Sengkolo Barat. Iya. Kayak nama arah Matangin. Enak dia bilang Sengkolo. Sengkolo. Diproduksi oleh Ram Punjabi. Disutradarai oleh Denny Saputra, ditulis oleh Maruska Bat. Diproduksi oleh MVP Pictures. Dibintangi oleh Aulia Sarah, Agla Artaladia, Cindy Nirmala, Migdat, Dimas Aditya, Anissa Hertami, Ence Bagus, dan juga ada Neta Nyuhu, dan juga ada Fahmi. Dan juga ada Tony Cho. Namanya kayak Ali Kungfu ya. Kayak Ali Kungfu. Namanya kayak topping tom yum. Kayak topping Hainam, nasi Hainam. Bu, pesan nasi Hainam, boleh Tony Cho-nya dibanyakin. Kecap Tony Cho-nya dibanyakin. Boleh dibanyakin Tony Cho-nya Bu ya gitu ya kan. Kayak topping Hainam gitu ya. Lagi-lagi orang Punjabi emang kalau kata S nggak ada Punjabi yang bisa dipercaya selain Manoj Punjabi. Manoj Punjabi ya. The real Punjabi, only Manoj Punjabi. Punjabi. Yang ada manos-manosnya. Ram Punjabi, Novi Punjabi, Rake Punjabi, Keti Punjabi, Helvi Punjabi, Hadra Punjabi. Tidak ada yang bisa kita percaya ya, cuma manos Punjabi yang bisa kita percaya. Punjabi doang yang bisa dipercaya. Iya anjir. Teror desa semakin mencekam karena banyak hal-hal aneh yang terjadi di desa tersebut. Apalagi banyak korban dari warga desa adalah para wanita hamil. Kejadian menyeramkan secara berturut-turut dan meresahkan sehingga membuat warga pun marah dengan keadaan di desa tersebut. Tidak marah sih sebenarnya. Marah, tetapi telat sih marahnya. Lebih ke pasrah ya satu desanya. Kayak maksudnya kayak udah mati 6 orang baru marah gitu. Harusnya kan di orang ketiga atau keempat seharusnya udah mulai marah tuh seharusnya ya. Teror menyeramkan dan penampakan semakin hari semakin menjadi-jadi menjelang malam satu suro. Wow, sangat tidak menggugah selera ya. Membaca sinopsis ini semakin tidak ingin nonton gitu. Padahal filmnya sedang tayang di bioskop. Jika kalian tidak ingin kena spoiler silakan kalian Setelah selesai menonton, jika kalian kembali ke sini, kita udah share ke komentar. Opa HS!
Closing lah. Onigera. Annyeonghaseyo. Apa yang kita suka dari film ini ya? Oke. Ini yang pertama ya. Di sini tuh ada beberapa penampakan hantu dibuat itu siluet dan dengan buram-buram, tetapi hantunya itu dibuat kurus dan Kaki kayak panjang. dan begini anjir. Iya. Dan itu kayak ketika ditaruh di malam-malam dan juga ketika ditaruh di siluet yang buram dan juga gelap yang kita tuh cuma melihat bayangannya dia begini, itu tuh menurut gue cukup serem. Dan maksudnya itu penampakan itu nyambung ketika dia merasuki orang itu kan gini juga larinya tuh. Ikutan juga. Iya, jadi kayak ada ciri khas setannya gitu. Hantunya tuh mempunyai ciri khas dan itu menurut gue detail yang kadang-kadang film Indonesia tuh melupakan gitu. Sosok yang merasukin dan yang dirasukin itu punya tingkah laku yang sama dari pergerakannya juga gitu loh. Itu yang kayak gitu tuh sebenarnya kita tuh lihatnya tuh di film apa? Evil Dead. Evil Dead sama persis gitu. Iya, kayak gitu sih. Jadi kayak Dimana demon sama manusia yang dirasukin kalau nggak sama-sama. itu sebelum iblis menjemput. Aku nggak tahu sih maksudnya kenapa begini, tapi itu cukup menyeramkan dengan kondisi malam Jadi hari itu pucat. tuh kayak cuman hantunya emang kayak gitu Iya aja. aja, kebiasaannya gitu berarti. Dan dia kan ada hantu aslinya yang diperlihatkan kayak sosok tinggi, kayak Slenderman gitu, tapi Iya. kayak agak-agak semi-semi telanjang Kayak gitu loh. Morbius gitu Iya, ya. kayak Morbius, pucat gitu loh. Kalau lu apalagi yang lu suka lihat? Kalau aku suka sih sebenarnya adegan kejang-kejang dan kerasukan dari semua pemeran ini sangat meyakinkan dan tidak terlalu dibikin buat-buat gitu. Apalagi adegan terakhir yang si Mas Hudi kejang-kejang di akhir film itu lumayan bisa diapresiasi loh. Oh benar ya. Kayak- Yang ketika dia Yang mulai gatal tapi Iya, mulai gatal. tapi akhirnya dia muncul darah itu. dan matanya mulai memerah. Dan itu termasuk kejang-kejang yang tidak terlalu dibuat-buat karena kita banyak sekali adegan di luar sana di film lain kayak terlalu dibuat-buat, terlalu lebay gitu. Tapi ini kayak lebay, agak berlebihan tapi kayak masih masuk akal gitu. sih. Benar-benar. Jadi kayak Semuanya sih. feelingnya tuh kayak theatrical banget sih itu di situ. Jadi kayak emang menyeramkan sih. Acting mereka tuh menurut gue acting udah matang lah. Semuanya kayak meskipun kita jarang melihat artis-artis dan aktor-aktor ini di film-film, tetapi justru yang kayak begini tuh menurut gue hidden gem semua ya karena kita tuh udah bosan sama Rio Dewanto lagi, sama Vino Bastian lagi. Udah bosan. Kita tuh ingin melihat wajah baru di bioskop dan kadang-kadang mereka tuh asal casting. Kayak kita emang dikasih wajah baru, tetapi wajah-wajah baru seperti yang Kribo di Menjelang Maghrib lah, seperti Fuji lah, Jeffrey Reksa lah. Kayak kita, aduh sakit kepala gitu. Jadi kayak ini kita dikasih wajah baru tetapi semua orang tuh benar-benar terasa seperti di casting, punya skill untuk berakting gitu. Jadi kayak ketika menontonnya pun terlepas dari mereka yang bahasa Jawanya naik turun gak jelas, karena aktingnya enak dipandang, kita tuh sampai nggak sadar kalau bahasa Jawanya tuh nggak jelas gitu, naik turun gitu. Menyatu jadinya. Jadi kayak masih bisa dimaafkan gitu menurut gue sih. Acting udah oke banget sih. Bahkan sesimpel kayak ini pemain utamanya ya. Kalau figuran-figurannya ya udahlah figuran ini gitu. Ada figuran yang kayak gini. Bakar. Waduh, tuh. Kayak nunjuk warteg. Ini Bu, ini satu, ini. Tapi kayaknya figuran tuh emang warga desa aja diajak buat main film aja sih. Ya, jadi kayak nggak bisa diprotes kayak adegan bakarnya kayak bener bakar. Gini kayak nunjuk warteg kayak Nunjuk rendang, telur dadar. semua ditunjukin. Bakar. Terus yang pas istrinya ditemukan, astagfirullah gitu. Terus yang paling ngakak yang di terakhir yang pas Rukia, ada NPC yang apa sih kayak jemaat-jemaat masjid yang buat berdoa. Bantu doa kan. Iya, mereka cuma kayak gini. Terus tiba-tiba hantunya pindah, mereka begini. Pindah lagi tuh gini. Terus adegan demo di kantor kepala desa, warga-warganya di bagian belakang kayak dia marah tapi kayak gini gitu. Itu band dancer kali. Tapi maksudnya kayak kalau misalnya kalian itu nonton ini cuman buat having fun, itu nggak bakal kelihatan sih. Kalau kita kan emang sengaja ingin mencari-cari lucunya. Kita memperhatikan sampai ke toko-toko kita ingin memperhatikan sampai ke detail-detailnya gitu. Dan itu terasa lucu sih kalau dilihat gitu sih menurut gue. Terus apalagi yang kita suka ya? Kalau gue tuh masih suka dengan gue tuh emang selalu suka film yang tempat-tempatnya tuh ya berbeda gitu ya. Kalau itu terasa banget kan ceritanya dia kayak di perkampungan nelayan gitu ya. Perkampungan nelayan. Ada pantainya. Iya sih, menurut gue enak sih, enak dipandang gitu. Kampung nelayan, terus rumah-rumahnya tuh bener-bener kayak kita tuh dibawa ke desa-desa yang entah di mana gitu kan. Kita terasa seperti hidup di desa itu ya, kayak kita berasa
bisa merasakan menjadi salah satu warga di desa itu karena lokasi syutingnya tuh dieksplor dengan baik dan gitu sih. dan bidannya itu terlihat sekali meyakinkan di kampung karena ya udah poster-poster seadanya dan ruang tunggu seadanya di depan teras rumah, di mana bidannya cuma ada satu, terus kursi ranjang kursi tidurnya cuma satu. Walaupun agak aneh ya, di mana semua pasien ibu-ibu hamil datang, resepnya semua sama. Saya kasih obat vitamin ini ya, vitamin ini semua sama. Vitamin yang apapun keluhan wanita hamil yang berbeda-beda hari, vitaminnya sama. Iya, ya seperti itu aja. Nah, itu juga aneh tuh ya. Tetapi menurut gue kalau balik lagi kalau secara set masih udah oke lah. Menurut gue itu sih menurut gue yang beberapa hal yang kita bisa apresiasi ya, kita bisa bilang ini tuh bagus dan menarik. Best is the best, mantap gitu sih. Apa lagi ya? Mungkin karena ya udah film ini terlalu simple dan kita jangan terlalu berharap ada plot twist atau kisah yang terlalu. Emang terasa seperti film yang buat mengisi slot kosong di XX1 aja sih. Iya, seperti film yang mengisi aja, yang dimana kita berharap ada plot twist atau ceritanya sangat brilian, sangat jenius. Film itu bukan buat film yang ditonton buat ditonton rame-rame kayak gue ke bioskop harus nonton ini, enggak. Film itu lebih cocoknya film yang dijadikan alternatif kalau kalian misalnya nih udah ketonton yang lain. Iya, misalnya nih kuliah lagi jam 4 dari jam 12 tuh ada istirahatnya. Jadi kan daripada pulang nanggung, ya mendingan nonton film ini gitu sambil nunggu di bioskop gitu. Atau kan misalnya gini kayak nunggu ganjil genap ya kan. Jadi dari jam 4 sampai jam 9 itu kan ganjil genap tuh, nggak bisa pulang. Nah, ya udah nonton. Di bioskop ngapain? Nonton film ini gitu. Ini film tuh yang buat film selingan, film alternatif yang bukan buat kalau misalnya kayak pengepungan Bukit Duri kan kita datang bioskop buat pengen nonton Bukit Duri gitu. Sampai kita kosongin hari itu demi itu. Iya, kalau misalnya agak lain juga kayak gitu kan. Kalau ini enggak, ini film yang ditonton karena gabut gitu. Buat mengisi waktu aja gitu. Karena emang secara ceritanya enggak yang gimana banget, tetapi dibilang jelek juga enggak juga gitu. Kayak gitu sih. Film yang datang tuh jangan pakai ekspektasi lah. Kalau pengen istirahat, pengen tidurlah di bioskop gitu sambil nonton. Soalnya kamu kalau nonton tidur film ini kayaknya di akhir film kamu bisa paham sih. Masih paham aja alur ceritanya gimana. Iya. Misalnya kayak mau tidur nggak rugi, ketika ditonton pun nggak rugi juga karena emang oke gitu, masih oke. Tetapi kalau ditinggal tidur ya nggak rugi juga gitu kan. Karena nggak terlalu oke. Ya kayak itulah maksudnya. Kayak gitulah maksudnya kan. Sekarang kita masuk ke catatan film Sengkolo Petaka Satu Suro. Oke, yang ingin gue tanyakan pertama kali adalah kenapa warga desa di sini berbondong-bondong hamil? Kenapa semua ibu-ibu di sini FOMO hamil? Dan semua ibu di sini semua ukuran perutnya sama. Sama. Dan semua ukuran berarti apakah timeline lainnya bermain ranjangnya sama? Iya, karena mereka semua ABK kan. Jadi kayak ABK kan sekali maut pulangnya barengan gitu langsung pergi lagi gitu gitu. Jadi emang kurang lebih tuh hamilnya. Masalahnya sama berarti. Masalahnya ya yang aneh adalah bukan warga di desa. Kampung ini tuh seolah-olah obsesi banget sama hamil sama anak-anak ya. Bahkan si Marni ini kan dia ini mandul. Sampai suaminya tuh selingkuh sama Elsie. Demi biar dia bisa hamilin cewek lain gitu. Si suaminya bilang, "Kalau aku mau balik sama kamu harus obatin dulu tuh hamil kamu." Dasar wanita mandul kamu. Jadi berarti kan sebenarnya di desa ini tuh semuanya tuh obsesi sama ngentot dan juga sama beranak. Tetapi tidak ada terlihat anak-anak di desa ini. Di desa itu nggak ada anak-anak sama sekali. Nggak terlihat ada anak-anak satu-satunya anak-anak itu cuma Utari. Itu menurut gue tuh nggak make sense. Dan itu pun Utari hanya bermain sendiri di teras, nggak ada yang ngajak dia main gitu. Iya, karena maksudnya kan di desa cerita film itu ya seputar bayi, seputar ibu hamil. Tetapi justru salah satu unsur paling pentingnya yaitu adalah anak-anak dihilangkan dari desa ini. Jadi seolah-olah emang plot soal hamil itu cuma diambil mentah-mentah aja. Ibu hamil diambil pert gitu. Iya, jadi kayak gitu. Jadi kayak seolah-olah ibu-ibu hamil banyak sekali ini dimunculkan di film hanya buat kebutuhan horornya aja. Nggak logik itu anjing, itu nggak logik. Harusnya kalau misalnya kayak gitu, orang tuh jadi takut hamil lah. Kenapa di sini malah makin banyak orang hamil lagi? Selanjutnya adalah plot cerita. Menurut gue plot cerita ini di sini sangat dangkal ya, karena
bisa kelihatan di menit ke-10 bisa kelihatan ujungnya kemana lah. Kayak maksudnya kayak seplotis-plotisnya bisa kelihatan. Gue tadi udah nebak ini pasti si ibu ini adiknya yang hamil berikutnya adalah kalau bukan temennya itu si adiknya tuh pasti dia harus memilih itu. Bener aja itu. Jadi ceritanya gini guys, intinya ya si di desa ini itu si Rahayu ini hiduplah bahagia bersama suaminya dan anak-anaknya. Suaminya pergi melaut bersama anaknya yang cowok meninggal di laut. Meninggal lah tiba-tiba. Ya, tetapi si Rahayu hamil. Jadi hamil janda lah. Hamil tua. Ketika dia udah mau melahirkan, dibawalah dia mau ke bidan. Padahal dia bidan ya. Padahal kan dia bisa begini ya. Jadi bisa begini sendiri ya. Iya. Padahal dia tinggal gitu. Dia tinggal begini. Oh, ini bayinya kebalik nih. Gini nggak bisa ya. Akhirnya dibawa ke bidan. Tetapi pas dibawa ke bidan, si Marni ini kan yang bawa motor jatuh dan akhirnya itu memicu pendarahan dan nggak mau harus dilahirkan. Iya. Ketubannya pecah. Dan ketika dilahirkan ternyata bayinya si Rahayu ini meninggal. Si Rahayu yang depresi, yang sudah kehilangan banyak sekali orang, diajaklah sama Marni pergi ke dukun. Nah di dukun itu dukun bilang kalau sebenarnya ada salah satunya cara tuh, tapi kamu harus membayarnya. Saya akan lakukan apapun, kata Rahayu. Ya udah. Serius kamu akan lakukan apapun? Kalau gitu kasih saya 1 triliun. Kalau gitu kamu hentikan program MBG. Waduh, berat juga. Kalau gitu kamu kesetaraan gaji guru honorer. Aduh, nggak bisa. Kalau gitu kamu urus kota Jakarta supaya kalau hujan tidak banjir di daerah Pluit dan Mogot dan juga di daerah Sunter. Terus kata Rahayu, Jakarta bebas banjir, bunuh diri. gitu. Saking mustahilnya permintaan itu loh. Kalau misalnya kamu nggak sanggup melakukan itu semua, ada satu cara lagi. Ya ada. Ritual ini. Caranya adalah kamu bangun IKN sampai selesai. Satu-satunya caranya kamu tunjukin ijazah aslimu. Apakah kamu bidan asli, Rahayu? Kata dukun. Kalau gitu kita akan lanjutkan ke ritual selanjutnya. Ritual selanjutnya adalah ritualnya begini. Kamu harus melakukan ritual lindung jiwa. Lindung jiwa. Kayak alisin naik. Kayak iklan aja. Lindung jiwa. Terus habis itu ternyata lindung jiwa itu adalah tukar jiwa gitu. Dimana si Rati ketika anaknya umur 7 tahun nanti dia harus menumbalkan 7 orang. 7 ibu hamil ya. Ibu hamil 1 minggu sebelum 1 suro. Iya. Jadi 1 hari 1 tuh dibunuh sama dia kan. Tetapi dibunuhnya itu dia kondisinya dia kesurupan, dia nggak sadar, dia habis ngebunuh orang gitu. Dengan kondisi dia udah kayak evil dead gitulah. Dan akhirnya beneran ada 7 wanita yang meninggal dalam ada 6 dulu. 6 wanita tiap hari ada beruntun. 1 orang 1. Nah, sebenarnya kejadian ini itu pernah terjadi 7 tahun sebelumnya gitu. Hal yang tragedi yang sama itu pernah terjadi 7 tahun sebelumnya. Udah tuh ya. Nanti kita bahas soal tragedi yang 7 tahun sebelumnya tuh. Akhirnya tinggal satu korban lagi nih sebelum malam 1 suro nih. Sebelum ritualnya tuh komplit gitu kan. Dan ternyata hantunya itu memilih adiknya dia sendiri. Adiknya Rahayu, si Rati. Iya, si Rati gitu. Dan itu dilema lah tuh. Nah, si Rati dilema kan bahwa itulah konfliknya. Sebenarnya ini tuh sudah aneh. Anehnya kenapa? Oke, kita bedah yang aneh ya. Yang pertama, kasus pembunuhan ibu hamil ini itu spesifik ya. Maksudnya korbannya tuh udah jelas ibu hamil, bukan korban yang random, bukan korban yang tiba-tiba anak-anak, tiba-tiba orang laki-laki, tiba-tiba korbannya Harvey Kardit, tiba-tiba korbannya Panji gitu kan, tiba-tiba korbannya Willy Salim. Enggak, itu sudah yang diincar hanya wanita hamil. Ditambah mereka ketemu satpam dan hantunya tidak peduli dan tetap melanjutkan kasusnya. Tetap lari loh dia. Tetap lari meninggalkan satpam karena yang tujuan dia adalah wanita hamil. Kenapa? Ketika misalnya nih, ya udahlah. Kalau misalnya ibu hamil pertama mati, ibu hamil kedua itu masih kayak oke lah. Mungkin kebetulan lah. Tetapi ini udah 6 yang mati. Warga desa itu nggak ada meningkatkan keamanan di desa itu. Harusnya di kematian ibu hamil ketiga atau keempat itu tuh udah ada himbauan misalnya dari warga setempat atau dari masjid. Ibu-ibu kalau malam jangan keluar kamar, khususnya yang hamil gitu. Atau enggak misalnya kayak ibu-ibu yang hamil untuk sementara kita kumpul dulu yuk di balai warga bareng-bareng, atau kita kumpul di mana, atau enggak bapak-bapak mulai malam ini kita
meronda jaga ibu-ibu Iya. kita, nggak ada anjing. Kalau nggak ini, Nggak ada. karena kejadian misterius di desa ini, mohon untuk tidak berlayar malam ini, Iya, gitu loh. kita jaga dulu kampung ini sama-sama. Kalau nggak, ibu-ibu hamil diharapkan masuk ke bunker bawah tanah gitu. Di sini nggak ada urgensinya. Tiba-tiba di hari ke-6 semua warga desa tuh ngumpul, termasuk bapak-bapak yang ternyata di desa itu banyak sekali bapak-bapak. Ya. Ada kayak 20 ada itu, 20-an. Iya, ternyata banyak sekali bapak-bapak yang keker-keker, yang garang-garang, yang mukanya kayak udah siap mau ngebunuh orang, bukan siap ngebunuh orang lagi, udah ngebunuh orang. Itu dukun yang dituduh dibakar. Ada satu dukun dituduh dibakar. Maksudnya bapak-bapak itu segarang itu. Iya. Tapi mana mereka semua kalau pas malam? Pas malam tuh desanya kayak desa mati loh, yang hidup tuh hanya ibu-ibu muda. Dan, Iya. dan kenapa semua 6 ke 6 wanita ibu hamil itu semuanya keluar-keluar malam-malam? Saya tinggal nunggu mangsa aja, padahal mereka yang datang ke mangsanya sendiri. Masalahnya tiap hari itu ketika ada yang meninggal, informasi itu tersebar. Tahu nggak sih kemarin di hutan ada ketemu ibu hamil meninggal lagi. Tetapi setiap malamnya pula ibu hamil itu dengan tidak punya sense of danger keluar malam-malam buka pintu keluar, lihat cari lihat. Bahkan ada yang nih ibu hamil udah dikejar hantu kan, udah berhasil dia masuk rumahnya, dikunci rumahnya tuh. Diintipin. Bisa dia buka lagi pintunya begini, diintip. Ngapain bu? Ngobrol anjing. Ini namanya, ini bener sih, tapi berarti pertanda kalau pemerataan gizi itu nggak merata. Iya. Di desa-desa itu nggak merata, masih pada bodoh Jadi aja. kalau ibunya sendiri bodoh gimana? Anaknya ini Iya. kekurangan gizi, stunting. Itulah makanya diperlukan program makan bergizi gratis. Kayak gitu. Nah, gitu lah. Jadi kayak itu aneh Jadi tuh. kayak logika warga di sini terlalu dibikin blow on sampai kita pun nggak terima dengan alur cerita film Iya. ini sih. Masa maksudnya gini ya, kayak even tuh nggak ada kita diliatin warga yang patroli kah. Iya, masih hanya dua satpam masih random. mending film itu loh, masih mending film Kromoleo. Kromoleo itu tiap malam kan dia mengambil warganya. Tetapi Ada yang patroli. kepala desanya bilang, mulai malam ini kita patroli. Ada patroli nunggu di pos-pos itu meskipun gak jelas itu Kromoleo gitu kan. Tetapi ada gitu kepikiran buat patroli. Di film ini nggak ada, bener-bener nggak ada. Setan. Selanjutnya adalah menurut gue film ini tuh dibuat dramatis banget. Tapi emang MVP Picture kayaknya emang suka sih yang kayak Tapi gini. aku pernah lihat sih beberapa kali MVP Picture, kayaknya mereka bikin sinetron juga dulunya. Tersanjung ini kan mereka bikin Tersanjung The Movie juga. Oh iya. Tersanjung The Movie, Jin Danjun, terus juga Gowok kan itu MVP Picture kan. Mereka ini kayaknya emang suka sinetron ya. Maksud gue kayak gini, kayak ada ketika si Ratih pulang misalnya, kakak buka pintunya, aku minta maaf. Balik dia di pintu, ternyata kakaknya itu kan di kamar. Iya. jadi gini tuh, terus sama-sama begini Sama-sama turun pintu, dramatis gitu loh. gitu, kayak Elsa dan Anna, tau gak lu? Kayak do you want to build a snowman, kata gue gitu. Semua adegan itu dibuat dramatis. Let's say kayak dukunnya pun Lindu, Jiu. Terus juga dramatis ketika Rahayu mau sholat, dia teringat suami sama bayunya ikutan sholat juga. Padahal sebenarnya mereka udah nggak ada kayak apa sih? Terus juga kayak di awal-awal yang si Rahayu dan suaminya dan anaknya tuh di pantai itu dibuat Di pantai. kayak iklan beasiswa gitu. Iklan beasiswa. Selanjutnya adalah misalnya kayak Kayak Rati, si cowok itu. Bukan, suaminya si Marni loh. Oh, Masudi. Masudi. Yang doyan perempuan. Ya Allah, itu kan awalnya tuh nah ternyata plot twistnya adalah 7 tahun lalu itu yang melakukan itu adalah si Marni, sahabatnya si Rahayu. Si Marni ini suaminya tuh meninggal, dibawalah ke dukun. Nah sama dukun ternyata dibangkitkan lagi dengan syarat si Marni ini harus 7 tahun ke depan harus tumbalin orang-orang. Ketika belum selesai numbalin, ternyata suaminya ini sehat, dan terus suaminya bilang kayak dasar kamu cewek mandul segala macam. Sakit hatilah si Marni. Akhirnya nggak dilanjutin Ritualnya, tapi kata dukunnya kalau nggak dilanjutin kamu mati, kamu harus cari penggantinya. Nah yang menjadi penggantinya adalah si Rahayu. Ternyata jadi kutukan itu dioper ke Rahayu gitu. Nah menurut gue nggak perlu segitunya. Kenapa? Karena Marni, lu lihat muka laki lu kayak Isnasul anjing. Gue kayak segitunya diperjuangin ya anjay gitu. Tapi berarti emang yang model-model kayak gitu emang. Tapi memang kalau di kampung mau seburu atau sebrutal apapun pernikahan lu tetap utuh gitu loh, nggak cerai gitu, nggak mengenal konsep cerai sih. Iya, paling itu doang sih. Makanya gue bilang sebenarnya kayak nggak ada yang terlalu gimana banget juga. Karena beberapa gore-nya tuh masih serem juga. Misalnya kayak ketika si ibu hamil tuh dibunuh, ususnya
terusnya kemana-mana, terus kayak ketika si dukunnya itu dipukul pakai batu, otaknya juga kelihatan berhamburan gitu. Itu masih bisa dinikmati sebenarnya. Cuman emang ceritanya itu dangkal banget, apalagi udah mulai aneh ketika si Rahayu di Rukiah sama Ustadznya itu tiba-tiba bisa punya kekuatan super kayak Bismillahirrahmanirrahim. Wih, anjir. Itu saking ngerinya efeknya sampai ada gelombang Sonic loh. Boom. Iya. Gila. Terus juga kayak misalnya kayak si di akhir-akhir kan si Ratinya udah kayak bunuh aku. Terus si Rahayu yang kesurupan udah tiba-tiba entah dari mana, mungkin dari bawah tanah kali ya, atau dari mana Ustadznya Ditumbuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, anjing terlempar ke pohon. si Rahayu. Terus datanglah warga-warga lain langsung berburu berbaris Langsung di tempatnya. di tempat. Ya Allah, kata gue kayak, halo produser, sutradara, itu ide siapa tuh? Ide Ide siapa siapa tuh? tuh yang nulis kayak gitu? Itu emang udah nggak kepikiran cara lain ya. Ujung-ujungnya kan mati juga Rahayunya, jadi ngapain selebay itu, sedramatis itu. Jadi kayak lihatnya jadi lucu aja sih, jadi lucu aja. Funny. Paling Gitu. aku yang terakhir beneran yang kayak cacat logika yang paling aneh ya. Rati ketika pulang ke kampungnya dalam kondisi hamil kecil. Tapi kenapa dalam hitungan 2 hari sudah sangat buncit, sudah sangat besar? Apa yang terjadi dalam 2 hari itu? Apakah Rati kena Apakah mah, Rati perutnya kena mah? kembung ya? Atau memang Rati sedang menghamilkan anak titan. Jadi yang perkembangannya cepat. Nanti pas sudah satu bulan segini. Rati pas datang bener-bener perutnya tuh Rata? Kayaknya yang kena santet Rati deh. Iya makanya. Rati kena santet. Malah di hari kedua sudah ketahuan besar gitu loh. Overall sebenarnya film ini adalah film yang udah gue bilang lah di awal, film buat mengisi slot. Gak banyak juga yang bisa dibedah, gak banyak juga yang bisa dicela juga gitu karena sosok banget gitu. Emang jalan ceritanya pun ada di tengah-tengah. Kayak film ini sempat ada hampir menariknya, Ada menarik. tetapi Diturunin turun lagi, ada menarik lagi. Ketika plot twistnya ter-reveal, oh menarik, tapi kayak nggak nyampe klimaks, turun lagi gitu. Turun lagi. Jadi yang emang nggak banyak yang bisa dicela sih. Cuman kayak ketika nontonnya tuh lebih ke, aduh, kadang-kadang bosen. Tapi ketika gore-gorenya tuh gue akuin tuh seru sih, ngilu. Apalagi ketika Rati tusuk-tusuk telinganya begini itu ngilu gitu. Nah tetapi ketika udah dapet itu ngilunya, dikasih adegan goblok lagi. Masa iya Rati nusuk-nusuk telinga gini, si Ustadz cuma kayak astagfirullahaladzim, Rati, peganglah tangannya begini anjing, kayak Rati, jangan Rati, istighfar Rati, Kalau enggak, istighfar. lu kan banyak bawahan, lu sprint aja, tahan gitu loh. Iya, ini mah enggak, Rati gini, Ustadz juga ngomong, astagfirullah. Untuk tahun 2026 ini, horor seperti ini sudah ketinggalan jauh banget. Tidak ada sesuatu yang baru, hanyalah konsep lama yang menggunakan konsep tumbal bayi, kesurupan, dan teror yang repetitif dengan tanpa logika yang jelas. Jadi memang film yang sudah ketinggalan sih secara konsep dan alurnya. Rating 1 sampai 10 gue 4 sih. Sebenarnya aku 4 juga deh. 4 juga. Ya kayak gitu ya. Ya Gitu udah, deh. terima kasih semua sudah menonton. By the way, minggu depan ada 3 film horor ya. Ntar kita ketemu lagi dah minggu depan itu banjir ADC ya. Ya udahlah, jangan lupa juga dicek di channel Hanya Sadap. Poci pakai sipu Cina pulau apa pulau Jawa terbaik. Ya udah, sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.